المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن بجودك دنيا وضارتها وبالعلوم كعلم اللوح والقلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام تقي الدين أبي بكر محمد الحسيني أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخوالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن وافق عليه ومن بنى عليه، أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di Rawdah min Riyadil Jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harapan kita mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini mohon maaf kita akan mengkaji tentang fikih kurban, ya. Jadi kita akan membahas tentang fikih kurban. Kita membaca, ya, diambil dari kitab sama Kifayatul Akhyar, namun yang megang kitab ada di halaman 235 jilid 2. Yang megang kitab, ya. Jadi kita akan membaca tentang fikih kurban. Tadi memang saya share di grup, ya, sore tadi, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Faslun al-udhiyah. Al-udhiyatu sunnatun. Al-udhiyah bitasydidil ya huwa ma yuzbahu minan na'am taqarruban ila Allah yawmal 'id wa ayyam at-tashriq, wa yuqalu laha duhiyyah. Wal aslu fiha qabla al-ijma' qawluhu ta'ala wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, al-ayat. Wa qawluhu subhanahu fasalli li rabbika wanhar ala al-mashhur wa ghayr dhalik, wa hiya sunnatun muakkadatun wa syi'arun zahirun yanbaghi liman qudira 'alaiha an yuhafaz 'alaiha. Wa dhahaba Malik rahimahullah ila wujubiha, wa qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu yajibu 'ala al-muqim bil baladil muslim wa hadha alladhi yamliku nisaban wa da'wa al-wujub mamnu'atun bis sunnah asy-syarifah. Fa bi at-Tirmidzi annahu alayhi salatu wassalam qala umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum, wa asraha min dhalik ma ruwiya ad-Daraqutni kutiba alayya an-nahru wa laysa biwajibin alaykum. Wa fi sahih Muslim min hadits Salamah radhiyallahu anha annahu alaihi salatu wassalam idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, wa qala al-hakim huwa ala syaddi al-Bukhari wallahu a'lam. Al-udhiyah di sini dikatakan al-udhiyatu sunnatun. Jadi
yang namanya kurban itu ya hukumnya sunnah. Ya, kita sudah tahu apa sih pengertian sunnah? Ma yusabu bi fi'alihi wa la yu'aqabu bi tarkihi. Ya, sesuatu yang apabila dikerjakan ya mendapatkan pahala, akan tetapi jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa atau tidak berdosa. Ya, nah ini hukum dasar tentang apa? Udhiyah ataupun kurban. Ya. Al-udhiyatu bitasydidil ya. Jadi kata atau kalimat udhiyah itu ya-nya ada tasydid. Jadi dibacanya udhiyah, bukan udhiyah, tapi udhiyah. Ya, ada apanya? Ada tasydidnya. Ya, al-udhiyah. Apa itu al-udhiyah? Ma yusbah minan na'mi. Ya. Apa? Hewan ya atau sesuatu yang disembelih dari jenis hewan. Nanti ada ketentuannya ya, hewan apa saja yang diperbolehkan atau disyariatkan untuk bisa dijadikan hewan kurban. Ya, karena tidak semua hewan meskipun halal kita makan bisa dijadikan sebagai apa? Persembahan kita untuk kurban. Ya, nanti ada ketentuannya hewan apa saja yang bisa atau boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Ya. Tujuannya apa? Taqarruban ilallah. Ya, tujuan kurban itu adalah untuk mendekatkan diri kepada siapa? Allah. Jadi kurban itu berasal dari kata qoroba. Ya, artinya qoroba itu dekat. Ya, kurban ini bentuk masdar, artinya pendekatan. Ya, kalau istilah kita PDKT, ya pendekatan tapi bukan kepada atau untuk manusia, tapi kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau PDKT sama manusia mah gampang, ya, tapi untuk menunjukkan kedekatan diri kita kepada Allah, salah satunya apa? Kita mau berkurban. Ya, itu salah satu bukti itu. Ya, kalau kita pengen dikatakan dekat sama Allah, kita harus apa? Kurban, gitu aja. Ya, itu. Kalau memang toh, ya. Kapan yaumul 'id wa ayyamat tasyrik? Ya. Tuh, hewan yang disembelih itu nanti pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Ya. Tuh. Kapan tuh perhitungannya? Ya, mulai kita sholat Idul Adha, kemudian khutbah, setelah itu selesai, boleh kita memulai pemotongan hewan kurban. Ya. Nah, sekarang ada yang bertanya, Ustaz gimana kalau sembelihnya sebelum sholat Idul Adha, sah nggak? Sah. Tapi bukan kurban namanya. Ya, boleh aja. Saya bilang, ya, tapi bukan dikatakan kurban. Ya, malam takbiran boleh nggak potong? Boleh, saya bilang boleh. Ya, tapi bukan dikatakan apa? Hukum kurban. Kenapa? Karena kurban itu ada apanya? Ada ketentuan waktu yang sudah ditentukan. Ya, pertama tanggal 10 Zulhijjah, kemudian 11, 12 dan 13 itu pun enggak full sampai tanggal 13 akhir, enggak, sampai asar saja. Ya, nah kalau di luar itu berarti apa? Bukan dikatakan kurban, tapi sembelihan biasa aja atau sembelihan sunnah yang biasa saja. Ya, seperti kita mau ngadain hajatan, ya kan, beli kambing, beli sapi, kita potong, bukan kurban namanya itu. Ya, karena pengen kita punya hajat, kayak begitu. Ya, karena kalau yang namanya kurban itu, ya itu ketentuannya, itu daging nggak boleh kita makan semuanya. Ya, kita harus bagiin kepada orang. Ya, kita boleh ambil paling ya banyak itu sepertiganya. Ya, dari hewan kurban yang kita kurbankan. Ya, jangan sampai terjadi nanti kita korban. Ya, kambing katanya. Ya, kambing kan nggak seberapa dah. Ya, kita pesen sama panitia, nanti saya minta paha belakang 2 ya katanya. Lah, udah korban kambing minta paha belakang 2 lagi. Ya, nanti apa yang buat dikorbankan kan begitu.
Ya, itu jangan sepertiga aja paling banyak, itu pun kalau kita mau. Ya, lah kalau kita bilang udah dah, aneh nggak usah, ya bagiin aja semua, afdal. Ya, cakep kalau bahasa Betawi gitu. Ya, cakep betul. Ya, buat dibagiin aja dah, sedekahin semuanya. Ya, tapi memang kita carilah tabarukan, kita ambil sedikit nyobain. Ya, buat berkah. Karena daging hewan kurban Pak itu beda sama daging yang kita beli di pasar. Ya, beda gak? Beda. Bedanya di mana? Hah? Ya satu, hewan daging di pasar kita beli pakai duit. Satu itu kan, kurban dibeli gak? Agak itu jelas itu. Ya, yang kedua ini beda. Kalau ini serius nih ya. Kalau daging kurban itu biasanya apa? Ya, ada keberkahan tersendiri yang kita makan. Ya, ini kalau para asatidz bisa merasakan, bisa membedakan mana daging hewan kurban, mana daging hewan beli di pasar. Ya, kayak Sanusi bisa bedain itu. Ada rasanya kayak manis-manis begitu. Ya, ya saja daging itu ya. Tuh, beda. Kalau yang bisa apa ya? Membedain. Kayak orang tua dulu kita tuh, ya orang tua kita tuh kan nggak doyan tuh makan ayam negeri. Ya kan? Kita bohongin juga ditahu. Ya, kita buatin opor ke anak, ini ayam kampung katanya. Pas dimakan dia dilepain dia, katanya bohong lu. Tahu deh, ya bisa ngerasain mana ayam putih, mana ayam kampung, kan begitu. Ya, kalau orang sekarang mana bisa bedain. Ya, ayam tiren aja kita nggak tahu. Iya, pokoknya ada mau tamenya ayam itu udah diolah enak aja udah. Ya, padahal kita nggak tahu itu ayam motongnya benar apa enggak, ya apa tuh ayam udah benar dipotong atau bangkit kan kita nggak tahu. Ya, itu orang tua kita memang alhamdulillah dah. Yang namanya makanan tuh hati-hati benar. Makanya orangnya dulu tuh panjang umur, sehat-sehat badannya. Ya, kayak orang sekarang, ya makannya sembarangan. Ya, tuh baik. Wal aslu fiha qaula ijma, ya. Nah, dasar ataupun argumen yang menunjukkan tentang perintah kurban ini ada dalam surah Al-Hajj ayat 36. Allah Subhanahu wa taala katakan wal budna ja'alnaha lakum, dan kami jadikan untuk kalian kata Allah al-budn. Apa itu? Onta. Ya, merupakan min sya'airillah, salah satu syiar-syiar Allah. Ya. Nah, kita selaku orang yang beriman, ya, kalau bukan kita orang Islam, siapa lagi yang akan mengagungkan atau mensyiarkan agama Allah? Ya kan? Situ tegas sekali Allah katakan dalam Al-Quran surah yang lain, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, kata Allah. Ya, wa may yu'azzim sya'airallah, dan barang siapa yang mengagungkan atau membesarkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, itu merupakan satu bukti kalau di hati itu orang ada ketakwaan. Ya, ada bukti kalau dia itu bertakwa. Ya, makanya nih kalau kita korban, Bapak Ibu sekalian, saat pemotongan kita nyaksiin. Ya, itu perintah, itu anjuran Nabi, kita apain? Kita lihat, kita datengin, jangan sekedar ngasih duit atau bawain kambing atau sapi itu tinggal, jangan. Ya, sayang. Jadi waktu penyembelihannya itu bisa kita apain? Kita saksikan secara langsung. Ya, saksiin hewan siapa nih? Ya, hewan ya sapi mandiri atas nama keluarga besar Kiai Sanusi contohnya. Ya, ajak semua keluarganya lihat tuh. Saat apa? Saat penyembelihan tuh hewan yang kita apa? Kurbankan. Ya, jadi jangan yang tinggal aja udah selain aja mente panitia katanya. Jangan. Ya, kita jadi orang harus cerdas. Ya, kita orang belajar. Apa-apa kita ambil hikmah atau fadilah yang ada terhadap suatu amal yang kita kerjakan. Ya. Baik. Dalam ayat atau surah yang lain juga Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Ya. Fasholli, maka salatlah li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurban. Emang afdalnya pemotongan itu dilakukan selepas kita salat Id. Itu afdalnya. Ya,
Tapi kan memang ini kan kita melihat apa namanya itu ya apa kesesuaian ya satu para jagal contohnya ya kan ke para jagal itu kan keberadaan mereka sangat terbatas ya sehingga menyebabkan kita bisa harus menyesuaikan jadwal mereka juga ya kan tuh kedua tukang potong juga kan lagi pada potong di mana-mana tuh ya apalagi kalau hari nanti ini tanggal 29 Lebaran kita hari apa jatuhnya hari Kamis insyaallah ya hari Kamis ya kalau hari Jumat kayaknya orang pada bilang waktunya pendek katanya. Orang kalau Jumat bilang ya waktunya pendek katanya pendek gimana lah sama aja ya. Iya ya saya perhatiin tuh dapat undangan nggak pernah ada yang undang minta motong hari Jumat. Kalau nggak Kamis Sabtu ya dibilang Jumat nggak ada kenapa yang waktunya Jumat waktunya pendek ya gitu pendek gimana kan memang kebentur namanya sholat Jumat iya di ini dulu ya diistirahatin dulu waktu Jumat mau kenapa ya bisa aja gampang aja ya orang kita nggak mau ribet ya orang kita nggak mau ribet pengennya apa yang gampang-gampang aja pokoknya kerjaan tuh jangan dipotong sama ini mah itulah gitu padahal sama aja ya kan tuh nah kalau coba Lebaran hari Jumat gimana coba ayo undur besoknya pasti terjaga tuh ya tuh padahal kita kan disuruh sama Allah itu langsung sunnahnya itu fasholli li rabbika wanhar maka sholatlah karena Tuhanmu dan apa berkurbanlah tuh ya insyaallah nantilah ya nggak apa-apa kita menyesuaikan atau mengkondisikan waktu aja nggak apa-apa ya alal masyhur wa ghairu dzalik wa hiya sunnatun muakkadatun ya nah menurut pendapat yang masyhur ya tentang hal yang demikian atau tentang korban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah ya sunnah muakkadah artinya sunnah yang hukumnya itu mendekati wajib ya sunnah yang sangat-sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ya tuh kayaknya nih kan Nabi sangat mengancam nih buat kita nih orang yang punya kemampuan artinya punya duit ya mau dari mana tuh duit yang penting duit halal ya tapi dia nggak mau berkorban kata Nabi itu Nabi bilang apa fala yaqrabanna musallan ya kata Nabi dalam hadis man lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallan ya kalau siapa saja yang diberikan kemampuan oleh Allah artinya duitnya ada ya falam yudhi tapi dia nggak mau kurban ya kenapa yang namanya berbuat baik itu cobaannya emang banyak ya ada dua hal yang berat buat kita nih orang yang punya duit satu bayar hutang yang kedua iya jelas benar orang bayar hutang tuh berat loh ya meskipun duitnya ada tuh ya dia porak-porak aja ya kan tuh orang bayar hutang tuh berat yang kedua buat sedekah ya kan yang pertama orang berat bayar hutang karena dia nggak tahu ya dosanya kayak apa tuh orang yang menunda-nunda bayar hutang ya apalagi tuh orang niat emang nggak mau bayar ya tuh bahkan Nabi ancam orang punya utang niat nggak mau bayar itu dosanya lebih gede daripada dia ngerampok ya Ustaz kalau kita nih ngerampok aja dah panasnya lebih kecil daripada utang gitu kan ya nggak gitu juga saya bilang ya artinya ancamannya satu inti udah dikasih suatu kebaikan yo kok apa air susu dibalas dengan air tuba jangan kayak gitu ya yang namanya utang tuh dibawa mati Pak ya tuh Nabi aja bilang yughfaru likulli syahidin semua dosa orang yang mati syahid diampunin illa dain kecuali hutang ya orang mati syahid aja utang masih dihitung loh Pak kita mati syahid bukan belum tentu ya tuh hanya tuh utang yang bakal dibawa mati jangan kita melihat nominalnya jangan berapapun hutang kalau kita punya harus dia bayar ya 100.000 uang baru cepet doang ribet amat loh bukan masalah ribet
Ya, ente ngomong baik-baik, kalau diikhlasin alhamdulillah, kalau enggak lu gantiin gitu aja. Ya kan? Ya orang kan minjem duitnya gampang nggak? Gampang. Yang susah ngapain tadi? Makanya saya bilang satu, ya, dua hal yang paling susah itu bayar utang, yang kedua sedekah. Ya, nah orang kenapa susah sedekah? Karena dia ngitungnya itu pakai hitungan matematika dunia. Ya, dia punya duit 10 juta. Ya, disuruh kurban seekor satu orang tuh 3,5 juta, 10 kurang 3,5 kurang berapa? Jadi berapa? 10 juta dikurangi 3,5 juta jadi berapa sisanya? Hah? 6,5. Tuh kan dia bilang 6,5 kan? Iya, itu 10 juta. Kurban 3,5, tinggal 6,5. Sayang ah. Ya, mikirnya gitu kita. Makanya saya bilang kita yang namanya sedekah itu jangan pakai hitungan matematika dunia. Ya, Nabi sudah katakan mana qasamalun min shadaqatin bal yazdad. Tidak akan pernah berkurang, ya, harta yang kita sedekahkan, kata Nabi, bal yazdad, akan tetapi bertambah dan bertambah. Itu. Yang kedua, kita nggak sadar, ya, hakikat sebenarnya rezeki kita itu yang kita keluarkan. Yang kita sedekahkan bukan yang ada di bank banyak tuh. Ya, di bank Arno tuh miliaran itu bukan duit kita, itu bukan rezeki kita tuh. Itu hanya titipan. Ya, kenapa? Nabi benar bilang gitu. Karena yang kita sedekahkan itu adalah uang yang akan membawa manfaat kita untuk dunia akhirat, kan begitu. Ya, makanya Imam Ali As-Sabuni dalam kitab tafsirnya, ya, tafsir Sofwatul Tafasir, beliau bilang anna rizqa laisa mimma yahsulu bihi. Ya, yang namanya rezeki itu bukan dilihat banyaknya, tapi apa? Wa innama mimma yantafi'u bihi. Ya, akan tetapi rezeki itu yang dilihat apanya? Manfaatnya. Ya, hidup kita banyak Pak, manfaat buat kita. Ya kan? Apain? Ya kan? Duit banyak tapi bakal masuk neraka. Mendingan banyak masuk. Ya kan? Dikit masuk neraka, mendingan banyak masuk surga. Ya, memang Pak, berat kedua hal itu, bayar utang amin sedekah. Godaannya banyak. Ya, cakep guys kan dari bulan apa itu? Bulan Muharram udah nabung. Ya, ke bulan ke-11 ngelihat internet, ya, di Shopee atau di apa ada barang bagus. Akhirnya diapain? Barang bagus nih katanya kan. Ada korban ditunda dulu, pending katanya. Ya elah, kok kebaikan kita pending, beli barang kita nggak bisa pending, kan begitu. Ya, emang mati bisa dipending? Mati bisa dipending nggak? Nggak bisa. Ya, emang siapa yang menjamin tahun depan itu bakal hidup lagi baru bisa berkorban? Kan nggak tahu. Ya, udah, makanya kan kita bilang dah. Ada seorang ulama mengatakan la tu'akhir amalaka ilal ghad. Jangan pernah kita menunda kebaikan, besok aja dah. Ya, kalau kita bisa lakukan sekarang, lakukan sekarang. Ya, nggak perlu kita nanti aja. Tidak ada yang bisa menjamin seorang bisa bakal apa? Berbuat kebaikan tuh, ya, di kemudian hari. Maka sekali lagi, kalau kita yang punya kemampuan dalam rezeki, ya, berkurbanlah. Ya, insya Allah tidak akan mengurangi harta kita, akan tetapi apa? Menambahkan dan memberikan keberkahan dari harta yang kita punya, Pak. Ya, kita untung Pak disuruh kurban cuma kambing, ya. Kalau dulu coba Nabi Allah Ibrahim jadi motong anaknya anak, kita disuruh kurbanin, ya, kayak gimana jadinya itu? Ya, kita alhamdulillah, ya, itu hanya sekedar ujian, ya, sehingga Allah turunkan wa fadainahu bidzibhin azim, kata Allah. Ya, dan kami ganti itu Nabi siapa? Ismail dengan seekor apa? Kambing yang sangat besar. Nah, coba nggak diganti, habis anak kita, Pak. Ya, tuh nggak diminta kita korban anak, tapi uang tidak seberapa, ya, 3,5 juta terus, ya. Insya Allah merem dapat itu, ya, merem dapat insya Allah. Yang penting kita punya apa? Punya niat, ya, jangan niat aja kagak. Ya, niat aja kagak. Nih orang kalau niat kebaikan aja kagak, ini bahaya nih orang. Ya, kita niat dulu dah, insya Allah saya kali korban nanti tahun ini, ya, semampu kita. Ya, gitu. Baik. Jadi sunnah muakkad, ya.
Yang bagi liman qudira 'alaiha an yuhafaz 'alaiha. Ya tuh. Maka wajib ada dianjurkan bagi orang yang mampu untuk apa? Berkurban. Ya, liman qudira, bagi yang mampu untuk dia berkurban, maka dia berkurban. Kalau memang hukumnya itu sunnah muakkadah. Ya. Wa dhahaba Malik rahimahullah, Imam Malik berpendapat ila wujubiha. Tuh, bahkan Imam Malik mengatakan kurban itu hukumnya wajib. Coba, Pak. Ya. Kalau wajib berarti apa? Kita enggak korban hukumnya apa? Dosa kita. Ya, ma yusabu bi fi'lihi wa yu'aqabu bitarkihi. Perbuatan yang apabila dikerjakan dapat pahala, apabila tinggalkan dapat dosa, itu namanya wajib. Ya kan? Untungnya kita ini tidak diwajibkan. Nanti ada dalilnya. Ya, betul. Wa qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu, ya, Imam Abu Hanifah berkata, yajibu 'alal muqimi bil baladil musil. Ya, wajib hukumnya berkurban ya bagi orang yang menetap pada suatu tempat yang memang banyak kemudahan di situ. Ya. Nah, ini perbedaan antara pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah ada nih. Kalau tadi Imam Syafi'i mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, itu dia itu mukim ataupun orang yang tidak mukim, masih dalam perjalanan. Ya. Nah, tadi Imam Malik mengatakan wajib, mau mukim, mau enggak mukim, tetap hukumnya wajib. Ya. Tapi Imam Abu Hanifah bilang wajib itu bagi orang yang menetap atau orang yang mukim. Kalau dia lagi melaksanakan satu perjalanan atau musafir, hukumnya tidak wajib. Di situ aja. Ya, tinggal kita pilih yang mana tuh. Ya, kita kan ala mazhab Imam Syafi'i. Ya, karena fikih yang kita bahas adalah fikih Imam Syafi'i. Sudah kita ambil dah merupakan sunnatun muakkadatun. Ya, sunnah yang dianjurkan, yang diperbuat. Ya, gitu. Wa da'wal wujud mamnu'atun bisunnah asy-syarifah. Ya, anjuran atau pendapat yang mengatakan kurban itu hukumnya wajib, ya, mamnu'ah. Apa itu mamnu'ah? Istilah katanya, ya, enggak benar, ya, artinya itu belum benar. Mana ada dalilnya? Di sini dikatakan, ya, umirtu bin nahri, aku diwajibkan. Ini umirtu ini Nabi maksudnya, aku diwajibkan, ya, bin nahri untuk melaksanakan kurban, wa huwa sunnatun. Ya, hukumnya adalah sunnatun untuk siapa? Lakum, artinya untuk kita selaku siapanya? Umatnya. Ya, umirtu itu hukumnya wajib buat Nabi. Kan banyak Pak khosois, ya, hal-hal atau ibadah yang sifatnya khusus untuk Nabi. Wajib buat Nabi tapi tidak wajib buat umatnya. Seperti sholat sholat duha. Ya, itu wajib bagi Nabi tuh. Ya, sholat apa lagi? Sholat tahajud. Ya, itu wajib itu. Ya, sholat witir bagi Nabi itu wajib. Ya, tapi buat umatnya tidak dikatakan apa? Wajib, hanya sekedar sunnah. Tuh, enaknya Pak kita menjadi umat Nabi Muhammad dipermudah. Ya, digampangin kita umat Nabi Muhammad. Ya, begitu kita dijamin lagi pasti masuk surga kita Nabi Muhammad coba. Ya, udah kerjaan amalnya gampang, dijamin masuk surga. Mana ada nabi-nabi yang bisa menjamin umatnya bakal masuk surga semua? Gak ada. Ya, cuma Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ya, baik. Dalam hadis yang lain, kutiba 'alan nahri wa laysa biwajibin 'alaikum. Kutiba ay wujiba 'alayya. Ya, diwajibkan atasku an-nahru berkurban wa laysa biwajibin 'alaikum. Dan tidak wajib hukumnya bagi kalian. Siapa? Kita ini umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim dikatakan, ya, idza ra'aitum hilal Dzulhijjah. Ya, apabila salah seorang di antara kalian melihat atau menyaksikan bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhiya, dan salah seorang di antara kalian berniat untuk berkurban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka itu yang namanya rambut sama kukunya diapain?
Ditahan artinya jangan dipotong. Apa maksudnya Pak? Jadi kalau Bapak ingin atau udah niat pengen kurban nih, sekarang kan kita masih bulan Dzulqa'dah nih, ya. Sekarang nih masih boleh nih kita potong rambut, potong kuku, ya. Tapi nanti kalau memang Bapak udah niat kurban, udah masuk bulan Dzulhijjah, jangan motong rambut dan motong kuku dulu, ya. Kuku rambut kita bukan bulu binatang, bukan, atau kuku binatang, bukan, ya. Tapi rambut kita sama kuku kita yang mau korban, ya. Yang ada mungkin yang ngajinya tidur kali ustaznya sih bener, ya. Dibilang katanya yang jangan dipotong tuh apa, bulu kambing atau bulu sapinya katanya. Siapa mau potong bulu samping? Ya, sama kukunya kan. Siapa mau potong kuku samping, kuku kambing? Ya, bukan. Tapi orangnya yang mau berkurban tahan dulu, ya. Sebelum masuk bulan Dzulhijjah tuh silakan. Tapi kalau udah masuk bulan Dzulhijjah jangan dipotong dulu. Buat apa? Buat menjadi saksi juga nanti di hari kiamat tentang pengorbanan kurban yang kita keluarkan. Ya, kalau mau motong sekarang nggak apa-apa, potong rambut nggak apa-apa, rapi-rapiin. Ya, nanti sebelum tanggal 1 Dzulhijjah baru itu kita larang. Sampai kapan? Sampai itu hewan yang kita kurbankan disembelih. Ya, kalau udah disembelih silakanlah memotong kuku, memotong rambut, tidak dilarang. Tapi selama kita punya niat mau kurban, maka kita sabar, ya, harus mengikuti apa yang menjadi anjuran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa? Wajibul dilalah minhu, ya, maksud dalil ataupun argumen ini menunjukkan bahwa, ya, ada tasbih yang menurut pendapat yang benar alal iradah wa ma huwa wajib. Yang dimaksud keinginan di sini bukan suatu yang wajib, ya. Itu laisa hadza sya'nu, bukan itu yang maksud, ya. Akan tetapi, ya, yang dimaksud di sini adalah apa? Perintah yang sunnah, ya, bukan yang wajib. Bahkan di sini diterangkan oleh Imam Taqiyuddin, kata beliau, ya, wal hadis al warid bi wujubiha riwayatun majhul, ya, hadis yang menunjukkan tentang argumen wajibnya berkorban, ya, ini riwayatnya majhul. Apa itu? Riwayatnya enggak dikenal, ya. Nah, kalau perawi hadis enggak dikenal gimana? Ya kan? Ibarat kata kita dapat berita dari orang, berita dari siapa? Ya, aku enggak tahu. Ya. Kok Bang, si anak katanya meninggal. Kita dapat berita dari siapa? Ya, aku enggak tahu. Ya, nah berani kita ngomong kok, kita tanya orang enggak tahu gimana? Ya, meninggal kapan? Oh, enggak tahu, pokoknya gue dengar aja berita itu. Siapa orang? Enggak tahu udah. Ya, jangan ngomong kalau kayak gitu. Ya, nih. Dan ini yang berkata juga bukan, ya, orang sembarangan. Beliau juga adalah seorang ahli dalam ilmu hadis dan juga ahli dalam ilmu fikih, ya. Idza arafta hadza, ya. Nah, kalau kita sudah mengetahui tentang ini atau tentang kurban, fattadhiyah sunnatun 'alal kifayah, ya, maka kurban itu hukumnya sunnah kifayah. Apa maksudnya sunnah kifayah? Idza fa'alaha wahid min ahli baitin ta'adda 'anil kull haqqus sunnah. Ya, apabila salah seorang di antara keluarga sudah berkurban, maka yang lain itu gugur. Nah, orang ada yang bertanya, Ustaz, ini keluarga ini dikatakan skala keluarga besar atau keluarga inti? Ya kan? Ya, kalau keluarga inti kan kita, anak kita, bini kita, kan itu aja gitu. Kalau keluarga besar kan mencakup semua. Ya, saya jawab, yang namanya keluarga di sini itu batasannya dia sudah berkeluarga baru namanya keluarga. Ya, contohnya Ustaz Mokhtar berkeluarga sendiri. Ya, sunnah dalam satu keluarga Ustaz Mokhtar harus apa? Berkorban. Paling enggak salah seorang di antara keluarganya. Saya, ada istri saya, ada anak saya 7 contohnya. Ya, paling enggak salah satu dari anak saya atau saya harus berkorban untuk menggugurkan apa? Ya, perintah yang berikutnya. Lah, kalau tidak dilakukan, ya, dia mampu
itu hukumnya makruh. Ya, makruh, dibenci, digedek oleh Allah. Ya, kita mampu tapi kita nggak mau berkurban. Ya, karena banyak alasan, banyak keperluan katanya. Keperluan memang nggak habis-habisnya. Ya, dunia ini memang banyak keperluan. Lalu kita emang ngapain yang pakai duit? Ya, kita dicoba sama Allah ini setahun sekali loh, bukan setiap bulan, bukan setiap hari, atau bukan setiap minggu, bukan. Ya, setahun sekali. Ya, makanya itu banyak sekarang majelis-majelis taklim tuh mereka buka istilahnya tabungan kurban. Ya, nabunglah sebulan 300-400 ribu, insya Allah cukup tuh 10 bulan. Ya, jangan 12 bulan, terkelebihan. Ya, 10 bulan aja udah 3,5 atau 400 tuh. Kalau itu ditabung. Jangan kita yang megang. Ya, kalau duit buat kurban kita megang, nggak boleh lihat pasar dikit. Iya, nggak boleh lihat HP dikit, buka Shopee, buka apa tuh, buka lapak gitu. Main apa? Main order aja udah. Ya, itu jangan. Duit itu Pak di kantong kita panas banget Pak. Ya, mau keluar dulu. Ya, nggak boleh lihat apa tuh, barang dikit. Udah kalau kita umpetin itu duit di bawah bantal kayak di bawah kasur kayak. Ya, atau di bawah apa kita yang sekiranya orang kita kagak lihat, orang juga nggak tahu. Berapa? Iya, ya, tuh, jangan. Ya, memang berat cobaan itu tadi kan saya katakan berat memang cobaannya ketika kita megang duit. Ya, kalau duit ada di tangan Pak, sok banget kita, apa juga kita mau beli. Ya, itu belum tentu duit kita di orang bisa jadi itu. Ya, udah makanya tuh. Kalau kita pengen hidup memang enak, tenang, ya hiduplah biasa-biasa saja. Jangan terlalu boros, jangan menunjukkan kita banyak uang, nggak perlu. Ya, buat apaan? Kita yang wajar-wajar aja lah. Ya, kita juga harus tahu diri kenapa. Kalau kita nggak bisa nyimpen duit, suruh orang megang, tapi orang yang amanah. Ya, bukan orang sembarangan kita nggak pakai. Ya, hajat kita juga nggak sampai ya. Ya jangan sampai itu. Ya, jadi kita harus cerdas jadi orang gitu. Ya. Jadi hukumnya itu adalah sunnah kifayah. Paling tidak ada dalam satu anggota keluarga yang berkurban. Ya, kalau salah satu sudah melakukan kurban, maka yang lain nggak diperintahkan, sudah cukup dah. Tapi kalau kita mampu semua anggota keluarga yang ada, boleh nggak? Cakep. Ya, anak saya 7, saya korbanin 1 ekor sapi, tambah 2 saya istri saya 9, boleh nggak? Boleh banget. Siapa bilang nggak boleh? Boleh banget kan? Ini cakep tuh. Ini sapi yang gede dah, yang 30 juta. Ya, tuh, cakep dah tuh, bagus. Ya, tuh, mudah-mudahan Allah kasih kita kemudahan rezeki, kita bisa melaksanakannya. Ya. Wal mukhatab biha al-hur al-qadir. Ya, yang dimaksud ya orang yang diajak bicara atau diperintahkan ini adalah al-hur, orang yang hur itu yang bebas, al-qadir dan juga orang yang mampu. Ya, jadi kita jangan maksain orang Pak, biarin aja. Ya, udah lu kurban, ya, nggak punya duit tuh motor lu jual, jangan. Ya, bini lu banyak emasnya gue lihat katanya, ngapain kita kepo-kepo orang harta orang. Ya, kalau kita itu ngajak orang udah ma'alaina illal balagh, kita hanya sekedar menyampaikan. Ya, nggak usah kita ngasih iming-iming ntar gini-gini, nggak usah dah. Ya, tuh, kalau itu sedekah bakal gini dah. Ya, anda yakin hajat itu pasti dibukain semua. Ya kan? Kain aja. Orang tuh kalau namanya perbuatan baik ada keterpanggilan. Ya, bukan dengan paksaan. Ya, sepaksa apapun yang kita lakukan kalau enggak direstui atau enggak diinginkan sama si pelakunya, maka akan keluar Pak. Ya, orang kalau dikesadan sendiri dikeluarin buat ini, buat itu tuh. Ya, itu paling cakep tuh. Ada di sini kan ada ngumpulin juga hewan kurban ya, ngumpulin itu kan. Ya, ada sapi yang ke 70 contohnya. Ya, baru 69, yang ke 70 kurang 5 orang. Ada yang tutupin Ustaz. Cakupan lagi tuh, ya kurang 5 orang ya, baru 5 orang udah, ya tutupin 5 kali 3,5 baru berapa duit? Berapa ya? Hitung aja dah. Ya emang gampang ngomongnya ya. Ya ngomong gampang ya. Iya prakteknya juga enak sebenarnya kalau kita tahu utamaannya.
Ya, sayangnya memang kita banyak nggak tahu, ya, sehingga kita selalu menggampangkan apa yang menjadi perintah Allah dan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit lagi. Wala yajuzu 'anil mayyit al-asr illa an yusabiha. Ya, jadi nggak boleh Pak kita korban untuk orang yang udah mati. Ya, orang yang udah mati jangan dikorban. Korban itu untuk orang yang hidup. Tadi tujuan korban apa? Taqarruban ilallah. Ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, orang udah mati sholat aja kagak disuruh. Ya, orang udah mati suruh sholat enggak? Kagak. Zakat? Kagak. Itu jelas wajib. Masa dikorban suruh? Ya. Illa an yusabiha, kecuali kalau tuh orang berwasiat waktu dia sakit. Boleh kita korbanin. Tuh, ya. Lagi sakit pesen anaknya, tong nanti kalau abah nggak sampai umur tuh abah nabung tuh di celengan kaleng kongguan, ya lu hitung dah tuh, kalau duitnya kurang lu tambahin korban buat abah nanti, ya kalau lebih lu tambahin lagi beli jadi 2, itu namanya wasiat. Nah itu harus kita laksanakan itu, ya. Tapi kalau dia nggak berwasiat nggak usah, jangan, ya. Kurban itu buat orang yang hidup, bukan buat orang yang meninggal, ya itu. Kecuali tadi kalau dia berwasiat, wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan sedikit ini kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Insyaallah malam Senin yang akan datang kita lanjutkan lagi, ya, sampai habis tentang pembahasan kurban. Mudah-mudahan kurban yang akan kita laksanakan tahun ini menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dasar kita memiliki ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanya? Silakan. Ya. Yang berkorban, ya, niatin pahalanya untuk si mayit atau yang udah meninggal dunia, ya, niatnya pahalanya yang bolehlah buat siapa saja. Sebenarnya begini Pak, ya, mengenai pahalanya untuk ini untuk itu tuh sebenarnya itu tradisi aja. Ya, bukan suatu keharusan. Ya, sebenarnya itu Allah tahu apa yang kita niatin. Ya, Allah tahu. Gak usah kita naruh 1 ekor sapi dan tanya ini pahalanya buat Allah barang dosa ini adalah. Karena sudah menjadi tradisi di kita itu, jadi itu seakan-akan sesuatu yang harus. Ya, sebenarnya Allah udah tahu dah. Ya, kan Nabi sudah bilang innamal a'malu binniyat, sudah. Ya, perbuatan itu akan Allah terima tergantung apanya? Niatnya, ya, niat kita nih korban 1 sapi atau 1 kambing, ya, nama saya, gua niatin buat orang tua gua pahalanya, udah cukup, ya, diterima gak? Insya Allah. Kita niatin untuk orang tua kita pun dapat, tapi kalau kita niatin buat diri kita, orang tua kita belum tentu dapat. Sayang kesianan, ya, kita bisa jadi orang karena orang tua kita juga. Ya kan, kita bisa kaya, kita bisa jadi orang apa namanya itu, orang yang, ya, jadi orang lah, bukan orang-orangan, ya. Karena siapa itu? Karena orang tua, ya. Jadi itu suatu tradisi aja, ya. Disebut boleh enggak juga boleh, karena Allah Maha tahu apa yang kita niatin. Ya, yang penting jangan bilang ini korban buat siapa nih? Buat babi gue yang udah meninggal. Jangan, ya. Tidak ada anjuran atau tidak direkomendasikan, ya. Baik, ada lagi? Ada? Cukup, ya. Baik, kalau tidak ada, mari kita tutup pengajian.